Dengan kalung batu angin ini, kamu seakan terbang bagaikan angin dengan kudamu. Kalau begitu, bersiap-siaplah. Karena kedua pangeran dan putraku akan segera membukakan gerbang nirwana untukmu. Guru, bagaimana ini? Sudahlah, tidak apa-apa. Silakan duduk. Bongo, duduk. Iya. Di awal episode ini, kita langsung menuju Malwapati, di mana Prabu Angling Dharma dan yang lainnya masih membicarakan tentang perburuan naga Wisanala oleh para kelompok golongan hitam. Senopati Dharmayuda pun menjelaskan kabar yang diterimanya dari telik sandinya bahwa Ratu Pandulu dan pasukannya mengejar naga itu ke dalam hutan berkabut, sedangkan Singamaruta dan tokoh hitam yang lainnya tidak jelas rimbanya. Angling Dharma pun berpikir bahwa berarti naga Wisanala telah lolos dari pembantaian. Sang Prabu pun tidak ingin putra-putranya dan para pendekar Malwapati sampai ikut-ikutan memburu naga tersebut, karena akan sangat berbahaya jika memang itu benar-benar terjadi. Angling Dharma pun kemudian mengutus Senopati Dharmayuda dan para prajuritnya untuk mengejar naga Wisanala itu guna mencegah supaya rakyatnya tidak menjadi korban keganasan naga golongan hitam itu. Manpini Sepuh Rikmaseta. Maaf Gusti Prabu, izinkan saya bersama-sama dengan Tumenggung Prabaswara dan Tumenggung Kaptiwanda melaksanakan tugas itu, Gusti. Iya. Kandapati. Iya, Dinda Prabu. Kecuali penugasan Adi Senopati, tidak ada salahnya kalau kita utus Ratri Pramudita ke Sugalu. Kalau boleh saya bertanya, untuk apa lagi mengutus Ratri Pramudita ke Sugalu? Sebab ada sesuatu yang penuh teka-teki di balik pengejaran ini. Setelah itu, Patih Batik Madrim pun langsung menuju tempat Ratri Pramudita, yang kemudian ia pun memberikan surat khusus dari Prabu Angling Dharma untuk diantarkan kepada Dewi Sintawati. Ratri pun tampak sangat senang karena tugas tersebut, sebab di Sugalu juga ada Suliwah, orang yang saat ini sedang ditunggu-tunggu kepulangannya. Batik Madrim pun berpesan supaya Tantri bisa sampai ke Sugaluh malam itu juga, karena memang surat itu sangat penting. Sang Patih pun kemudian memberikan bekal kalung pusaka batu angin kepada Ratri, sehingga jarak ke Sugaluh yang tadinya harus ditempuh dalam waktu 10 hari berkuda, maka dengan kalung tersebut Ratri akan sampai dalam beberapa saat saja dengan kudanya. Dengan kalung batu angin ini, kamu seakan terbang bagaikan angin dengan kudamu. Jadi, waktu yang ditempuh ke Sugalu dalam 10 hari, itu bisa kamu tempuh dalam beberapa saat. Pergilah, Ratri. Terima kasih Gusti Patih. Mohon doa restunya. Ya. Kini kita menuju Ramajagandhi yang pada saat itu masih dalam pengembaraannya. Tiba-tiba ada sebuah angin puting beliung yang membawanya pergi ke suatu tempat di mana angin beliung tersebut mengaku bahwa ia adalah suara hati Ramajagandhi sendiri. Ia pun kemudian memerintahkan Ramajagandhi untuk menuju hutan Dandaka yang letaknya tidak jauh lagi dari tempat itu. Tujuannya adalah naga Wisanala. Suara hati palsu tersebut pun mengiming-imingi Ramajagandhi dengan ilmu kebal yang sampai saat ini didambakan oleh golongan hitam. Bunuh naga itu. Minum darah pertama yang mengalir dari lehernya. Lalu mandi dan basahilah seluruh tubuhmu oleh darah naga itu. Maka kamu akan menjadi kebal dan tidak akan ada senjata apapun yang mampu menembus kulit. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku suara hatimu. Jadi adalah wajar kalau kamu harus percaya pada suara hatimu sendiri. Cepat pergilah ke hutan itu. Di sisi lain, tampak Ratri Pramudita yang sedang melakukan perjalanan ke Sugaluh pun dihalangi oleh angin puting beliung yang sama dengan Ramajagandhi. Namun kali ini tampak seorang berperawakan tua yang diselubungi puting beliung itu.
Ratri yang menyadari akan adanya bahaya pun dengan sigap mampu menghindari serangan-serangan manusia yang diselubungi oleh angin tersebut. Ia pun mampu memberikan serangan balasan yang akhirnya bisa menggumpur mundur puting beliung itu. Bahkan beberapa pukulannya pun selalu mendarat dengan telak pada manusia angin itu, sehingga ia pun gagal untuk menggulung Ratri Pramudita. Di sisi lain, tampak segawan lanang yang sedari tadi mengintai Ratri Pramudita, dan ia pun kemudian juga memanggil ketiga putrinya. Angin puting beliung itu pun kemudian mengaku sebagai suara hati, dan ia pun memaksa Ratri untuk membaca surat yang dibawanya. Ratri pun dengan terpaksa membaca isi surat tersebut yang berisi pesan Prabu Angling Darma tentang naga Wisanala dan putra-putranya di Sugaluh. Si angin sialan itu pun juga menghasut Ratri Pramudita supaya ia juga ikut memburu naga Wisanala bersama remaja Gandhi. Karena Prabu Angling Darma tidak ingin kalau kedua putranya atau para pendekar punya kemampuan yang melebihinya. Prabu Angling Darma masih bisa luka dan cedera. Lalu apa jadinya nanti kalau kedua putranya atau para pendekar kebal senjata? Tidak ada salahnya kalau kamu kebal senjata. Cari itu naga Wisanala. Jangan kalah dulu dengan para golongan hitam yang juga mengejarnya. Kamu senang kalau golongan hitam menjadi kebal dari golongan putih? Ya, saya akan ke hutan Dandaka. Bagus, bagus. Pada saat itu, di hutan Dandaka, tampak angin puting beliung itu pun muncul dan mencari naga Wisanala. Ternyata puting beliung tersebut adalah guru naga Wisanala sendiri yang memang tengah mencari pendekar atau kesatria dari golongan putih untuk membunuh dan meminum darah muridnya. Hal tersebut dilakukannya karena hanya pendekar-pendekar dari golongan putihlah yang bisa membinasakan Wisanala. Sebab dengan demikian seluruh dosa-dosa naga Wisanala di waktu lampau bisa terhapus. Terlalu banyak dosa yang telah dilakukan muridnya itu, mulai dari membunuh para penduduk yang tidak bersalah sampai membunuh seorang pertapa yang tidak berdosa sama sekali. Oleh karena itu, naga Wisanala ingin mati dan menghapus dosa-dosanya dengan cara menyerahkan diri kepada golongan putih. Selain remaja Gandhi dan Ratri Pramudita, aku juga akan membujuk Raden Angling Kusuma dan Raden Danurwenda, putra Prabu Angling Darma. Ya, benar, Guru. Kamu tinggal pilih, kepada siapa kamu akan menyerah dan membiarkan darahmu diminum. Saya akan pilih Raden Angling Kusuma atau Raden Danurwenda. Sebab nirwana saya ada di antara mereka, Guru. Bagus, bagus. Kini kita menuju Sugaluh yang pada saat itu Angling Kusuma dan Nurwenda serta seluruh pendekar Malwapati sedang berkumpul. Tiba-tiba Empu Masyura pun datang ke tempat itu. Ia pun kemudian mengajak semuanya untuk berkumpul karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus mereka bicarakan. Empu Masyura pun memberikan kabar tentang naga Wisanala yang saat itu sedang diburu oleh golongan hitam. Namun, naga tersebut selalu menghindar sebab tidak ingin golongan hitam membunuhnya. Semua pendekar yang ada di situ pun tidak ada yang setuju apabila golongan putih sampai memiliki kekebalan seperti yang dijanjikan, karena semua itu hanya akan menjadikan diri mereka sombong dan meremehkan yang lainnya. Tidak, saya tidak ingin kekebalan itu. Bagus, bagus. Itu jawaban yang kami tunggu. Aku yakin yang lainnya akan sependapat dengan Pangeran Angling Kusuma. Kami sependapat. Iya, setuju. Tapi ada yang tidak sependapat dengan yang ada di sini. Karena bujuk Kitaksaka yang mengaku sebagai suara hati. Semuanya pun tampak saling pandang satu sama lain dan ingin mengetahui siapa yang dimaksudkan oleh Empu Masyura. Sang Maharsi pun kemudian mengajak Suliwah untuk berbicara empat mata karena ada yang harus mereka bicarakan.
Suliwah sendiri pun tampak tegang, dan mereka semua yang ada di situ pun berpendapat bahwa tidak mungkin orang yang dimaksud oleh Sang Maharsi adalah Suliwah. Terlebih lagi Bongo yang memang benar-benar mengetahui betul sifat tuannya itu yang dapat dipastikan tidak akan neko-neko apalagi mandi darah naga Wisanala. Guru, bagaimana ini? Sudahlah, tidak apa-apa. Silakan duduk. Bongo, Iya ya. Setelah sampai di luar, Resi Masyura pun memberitahukan Suliwah bahwa Ratri Pramudita telah tergoda oleh bojo Kitaksaka, guru naga Wisanala, sehingga Suliwah harus membantunya untuk keluar dari hasutan Kitaksaka yang menyamar menjadi suara hati Ratri Pramudita. Sang Maharsi pun kemudian menceritakan tentang asal-usul naga Wisanala, di mana dahulu kala ia sebenarnya adalah seorang raja yang kemudian dikutuk oleh seorang pertapa suci karena telah dengan congkak dan sewenang-wenang membunuh pertapa tersebut. Raja Wisanala adalah raja yang paling congkak, bahkan ia pun sampai merasa dirinya lebih hebat daripada dewa. Hingga seorang pertapa suci pun harus dibunuhnya dengan sadis, yang kemudian malapetaka besar menimpa dirinya. Di saat itu juga, dirinya pun berubah menjadi naga yang tidak dikenali oleh siapapun, termasuk semua orang-orang kerajaan dan kerabatnya. Celakanya yang bernafsu untuk membunuhnya adalah golongan hitam yang ingin minum dan mandi dengan darah naga itu. Kalau begitu, restui saya, Maharsi. Sayalah yang akan membunuh naga itu sebelum Raden Ramajagandhi dan Ratri melakukannya. Ya, supaya lebih cepat, kamu akan kuberi petunjuk di mana sebenarnya naga Wisanala itu berada. Terima kasih. Kalau kamu tidak diajak oleh tuanmu, apa salahnya kamu ikut aku saja? Hah? Aku dan para pendekar akan ke Dandaka juga. Hah? Ya? Malam itu di hutan Dandaka, segaun lanang beserta ketiga putrinya pun malih rupa menjadi Batik Madrim, Angling Kusuma, Ramajagandhi serta Danurwenda. Tujuan mereka jelas, yaitu untuk mengelabui naga Wisanala supaya mau menyerah dan memberikan darahnya untuk mereka semua. Setelah merasa bahwa penyamaran mereka telah sempurna, mereka pun segera menuju tempat naga Wisanala berdiam. Batik Madrim palsu itu pun segera mendekati naga Wisanala dan mengaku bahwa ia adalah Patih Malwapati. Ia pun menyampaikan bahwa ia ke tempat itu untuk mengantar dua pangeran Malwapati dan Ramajagandhi putranya sendiri. Mereka menginginkan darahmu, dan mereka akan membukakan gerbang nirwana untukmu. Bagaimana? Kamu benar-benar mau menerima mereka? Bagus, naga Wisanala. Bagus. Kalau begitu, bersiap-siaplah. Karena kedua pangeran dan putraku akan segera membukakan gerbang nirwana untukmu. Setelah merasa yakin bahwa naga Wisanala mau menerima mereka semua, Batik Madrim pun kemudian memanggil ketiga kesatria Malwapati tersebut dan menyuruhnya untuk membunuh naga Wisanala. Namun yang terjadi adalah di luar dugaan mereka. Naga tersebut kini justru menjadi sangat ganas dan menyerang mereka semua dengan semburan lidah apinya. Batik Madrim palsu alias segaun lanang jelek pun menjadi heran mengapa naga Wisanala yang tadinya kelihatan menurut kepadanya tiba-tiba berubah menjadi ganas bukan main. Akhirnya serangan-serangan dahsyat naga Wisanala pun membuat mereka kewalahan dan kembali ke wujud aslinya. Ya, memang kegagalan adalah suatu bagian dari kelicikan. Awas Danurwenda! Kurang ajar. Naga itu tahu kalau kita palsu, Bapak. Iya. Dia terlalu tangguh, Bopo. Iya, Bopo. Kita
harus lari. Iya, Bapak. Kita harus lari. Iya, kita harus lari. Ayo. Kini kita menuju Gendrawani, Singa Maruta dan Ki Hanubawa yang pada saat itu masih berada di dalam gua Watu Kilang. Gendrawani pun tampaknya lebih dulu siuman dari tidur panjangnya karena serangan naga Wisanala tempo hari. Ia pun kemudian menjebol dinding gua yang telah runtuh itu, dan ketika berada di luar, ia pun langsung menuju tempat naga Wisanala berada. Dengan tongkat naga api andalannya, Gendrawani pun menyerang naga sakti tersebut. Setelah menggabungkan sihirnya dengan tongkat sakti tersebut, akhirnya Gendrawani pun berhasil membakar naga itu. Namun ternyata Ratu Licik tersebut sedang diprank oleh Ratu Gelap guna latihan gelari bersih ketika menghadapi naga Wisanala yang asli nantinya. Sihirku, bakarlah, bakarlah, bakarlah naga Wisanala itu, bakarlah. Saya tidak berkelahi dengan naga Wisanala, tapi saya berkelahi dengan Ratu Gelap ya? Iya, kamu berkelahi dengan dirimu sendiri. Dan kamu menang. Dan bila kamu menang, kamu akan menang melawan siapapun juga. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Tapi saya tetap ingin mencari naga Wisanala. Naga Wisanala tidak pernah bisa kamu temukan. Ia sengaja menyembunyikan diri dari golongan hitam. Lebih baik kita susun kekuatan